Nah, malahan banyak kita jumpai mertua yang ya merusak hubungan anaknya karena tidak senang terhadap menantunya. Atau sebaliknya, nah, seorang menantu merusak hubungan suaminya atau Dengan ibunya. istrinya dengan orang tuanya. Mm. Di zaman saat sekarang ini, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga. Entah itu perselingkuhan, pertikaian, terus kemudian ada juga yang meninggalkan suaminya diam-diam. Begitu pula sebaliknya, sang suami meninggalkan istrinya di tempat ratuan menikah dengan orang lain. Ada juga yang lebih parah lagi, tukeran istri. Apa yang menjadi faktor terjadinya peristiwa-peristiwa seperti itu, Ustaz? Penyebabnya? Nah, silahkan jelaskan. Jadi faktor problematika rumah tangga yang dimana terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya itu sebenarnya yang pertama timbul daripada ketidakpuasan terhadap pasangan, entah itu ketidakpuasan finansial, entah ketidakpuasan hubungan dan lain sebagainya. Nah, apa yang membuat seperti itu? Biasanya ketika kita menggantungkan yang namanya kebahagiaan itu pada manusia, maka pasti akan timbul seperti itu. Makanya kalau kita bahas dari segi ilmu tasawuf, nah, jadi hubungan itu jangan sampai kita gantungkan kebahagiaan itu pada manusia. Misal ini, misal yang membahagiakan suami itu kalau dia persepsinya menurut dia yang membahagiakan itu adalah istri, pasti dia akan menjumpai kekurangan dalam istrinya, pada istrinya. Sehingga dia akan mencari kebahagiaan dari perempuan lain. Nah, begitu pula istri. Ketika istri itu mengatakan misalnya kebahagiaan dia dari segi kecukupan nafkah, uang dan lain sebagainya, maka dia salah. Nah, makanya ketika dia akan diberikan nafkah oleh suaminya yang merasa dirinya kurang, maka dia akan mencari mana yang bisa membahagiakan dia, menafkahi dia dengan layak dan lain sebagainya. Itu salah. Makanya kita itu harus menanamkan mindset bahwasanya yang mencukupi itu bukan materi. Ini kalau istri ya, yang mencukupi kita itu Allah. Begitu juga suami, yang membahagiakan kita itu adalah Allah, bukan istri. Nah, sehingga ketika kita sudah memilih pasangan, kita harus berkomitmen bahwasanya kita harus menjalani hidup kita saling membantu, bahwasanya hubungan kita itu harus sama-sama meraih jannahnya Allah, surganya Allah. Nah, dan sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita sudah bersikap seperti itu, kita akan terjauhi daripada problematika yang timbul dari ketidakpuasan. Nah, apa yang kita harapkan dari pasangan kita. Karena kita juga perlu sadari bahwasanya pasangan kita itu ada kekurangannya. Tidak mesti apa yang kita harapkan dari dia itu selalu ada. Nah, kalau kita seperti itu sebenarnya tidak didasari dari rasa cinta. Nah, itulah sebabnya di mana cinta itu perlu di dalam sebuah hubungan. Karena apa? Karena orang yang benar-benar cinta itu tidak akan pernah melihat kekurangan pasangannya. Nah, yang di mana cinta itu nanti akan ditumbuhkan, ada namanya kita sebut unconditional love lah. Istilahnya itu biasanya disebut begitu. Artinya cinta tanpa syarat. Ketika kita mencintai pasangan kita tanpa syarat, nah maka kekurangan-kekurangan itu akan tertutupi. Contoh kecilnya, kalau kita cintai pasangan kita mungkin karena kayanya, begitu dia miskin pasti kita cari yang lain, pasangan yang lain. Atau misalnya kita cintai istri kita karena cantiknya, begitu istri kita melahirkan 2 kali kelihatan jelek, pasti akan mencari perempuan yang lain. Jadi seperti itu. Kalau misal dalam suatu hubungan itu terjadi keretakan seperti yang kita sebutkan tadi, entah itu selingkuh dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Tindakan mana yang lebih baik untuk kita lakukan? Apakah kita perbaiki atau kita biarkan? Begitu, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Jadi kalau ada di dalam suatu hubungan,
seorang suami ini misalnya selingkuh. Nah, seorang suami itu selingkuh, terus bagaimana? Mana yang terbaik? Apakah perhubungannya itu dipertahankan atau lebih baik jangan, tidak dipertahankan? Jadi ini tergantung. Nah, sebenarnya ketika seseorang itu sudah mencari kebahagiaan di orang lain, ini bagi suami ya, seorang suami. Nah, jadi ini contoh keluarga yang tidak ada rahmahnya. Karena keluarga yang diberikan rahmah, atau kan biasa kita dengar sakinah mawaddah warahmah. Kapan rahmah ini ada? Rahmah itu biasanya ada atau timbul di suatu keluarga itu ketika hubungan keluarganya itu sudah lama lah terjalin, atau biasanya keluarganya itu orangnya sudah jompo dan lain sebagainya, tapi tetap langgeng. Itu ciri-ciri keluarga yang diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika seorang suami itu memiliki kebiasaan selingkuh dan lain sebagainya, apakah akan dilanjutkan atau disudahi saja hubungannya? Kalau dilanjutkan kemudian menyakiti salah satu pasangan, itu lebih baik jangan dilanjutkan. Nah, sebenarnya di dalam Islam itu abghadul halala at-talaq. Paling perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah talak sebenarnya. Tetapi kalau kita itu hanya menyakiti orang lain, menyakiti pasangan kita dengan cara berselingkuh dan lain sebagainya, itu lebih baik dihindari. Karena terkadang banyak orang yang selingkuh itu bukan karena cinta, tetapi karena hawa nafsu saja. Nah, ketika dia sudah berhubungan dengan orang lain, dia itu mencari kebahagiaan dengan orang lain. Nanti dia juga akan merasakan hal yang sama dengan selingkuhannya. Oh, setelah saya begini ternyata sama. Perasaan itu akan timbul lagi, timbul lagi. Nah, makanya kepuasan kita itu tergantung diri kita masing-masing, bukan dari orang lain. Nah, makanya kalau ada suami yang mencari kebahagiaan dari orang lain, nah mencari selingkuhan dan lain sebagainya, itu mereka semua salah. Kenapa mereka semua salah? Karena apa yang mereka alami dengan istrinya yang sekarang, ketidakpuasan, ketika menjalin dengan orang yang baru, orang yang lain, pasti akan timbul rasa itu juga. Kenapa? Karena dia itu masih menilai pasangan itu dari hanya segi memuaskan diri saja. Nah, itu yang tidak dianjurkan di dalam agama. Nah, tetapi beda halnya ketika yang selingkuh itu perempuan. Nah, ketika yang selingkuh itu perempuan, kita sebagai laki-laki itu harus langsung dibuang. Tidak usah dipertahankan. Kenapa? Karena sehina-hinanya perempuan adalah perempuan yang selingkuh atau bisa berhubungan dengan laki-laki lain. Makanya di dalam hadis itu dikatakan al-ghairatu minal iman. Girah itu atau cemburu itu sebagian daripada iman. Jadi laki-laki yang tidak punya rasa cemburu itu ciri-ciri laki itu tidak beriman. Malahan kita sering mendengar bahwasanya Sayyidina Ali saja dulu mengatakan, matikan obornya Fatimah, saya tidak mau laki-laki lain melihat bayanganmu, kan seperti itu. Nah, itu bukti bahwasanya seorang laki-laki itu beriman, bahwasanya dia memiliki rasa cemburu yang sangat sangat banyak. Sampai-sampai dulu Sayyidina Ali saja, jangankan wajah istrinya, jangankan telapak kakinya, ataupun sekalipun dulu pakaian wanita itu tertutup, nah, bayangannya saja itu beliau tidak rela dilihat sama laki-laki lain. Apalagi perempuan yang sudah bersama laki-laki lain dan lain sebagainya, pegangan tangan atau lebih dari itu, maka harus dibuang ketika itu perempuan. Baik itu laki-laki juga, karena mereka itu adalah termasuk orang-orang yang hina. Waliyazubillah. Kita jangan sampai seperti itu. Pasangan kita sudah ada yang halal, kita cari yang haram. Ada juga yang retak, Ustaz, karena faktor mertua. Sang istri tidak suka sama mertuanya. Dan mertua juga sebaliknya begitu. Nah, kira-kira gimana tips bagi istri untuk menerima mertua yang cerewet, yang macam lah istilahnya. Jadi kalau kita bicara masalah mertua, jadi kata Nabi di dalam hadisnya ada 3 orang tua kita ya. Yang pertama yang melahirkan, kedua yang mengawinkan, 3 yang mengajari kita, yaitu orang tua kandung, kemudian
mertua kemudian guru, itu disebut orang tua. Nah, jadi yang namanya orang tua itu tidak pernah salah. Kita jangan anggap mertua kita salah. Kenapa? Karena itu sebagai orang tua kita. Nah, kalau misalnya kita sebagai menantu tidak disenangi, tidak disukai oleh mertua kita, kita carilah apa yang membuat dia senang. Kita sabar, jangan sampai kita tidak menyukai balik. Kenapa? Karena itu orang tua sendiri. Itu orang tua sendiri. Begitu juga sebenarnya yang punya orang tua, misalnya ini suami. Orang tua daripada suami yang tidak suka terhadap istrinya, itu harus mengambil sikap. Harus mengambil sikap. Bagaimana cara sikap yang harus diambil? Contoh, mertua itu tidak boleh menasehati istri anaknya atau sebaliknya. Itu tidak boleh. Kalau ada sikap menantunya yang dia tidak suka atau yang menurut dia tidak baik, silakan sampaikan melalui anaknya. Nah, melalui suaminya, nanti suaminya yang menegur. Jangan menegur langsung, karena itu rentan akan membuat rumah tangga itu retak. Nah, jadi caranya adalah ketika ada kesalahan. Nah, misalnya saya ini punya istri. Nah, istri saya ini ada salah. Kemudian orang tua saya menilai, oh, dia ada salahnya begini-begini. Harus orang tua saya itu ngomong ke saya. Dan saya yang menyampaikan ke istri. Seperti itu. Jadi tidak usah secara langsung mertua langsung ke menantunya. Mertua langsung turun tangan. Iya, tidak usah. Kenapa? Karena sekalipun anaknya tidak boleh mengikut campur terhadap rumah tangga anaknya. Karena itu akan membuatnya retak. Nah, malahan banyak kita jumpai mertua yang merusak hubungan anaknya karena tidak senang terhadap menantunya. Atau sebaliknya, nah, seorang menantu merusak hubungan suaminya atau Dengan istrinya ibunya. dengan orang tuanya. Nah, karena apa? Karena dia tidak senang juga terhadap mertuanya, itu tidak boleh.